Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Hayati, dosen biologi dan mikrobiologi dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Satya Negara Indonesia. Hari ini akan membahas mengenai alat-alat yang digunakan dalam mata kuliah biologi dan mikrobiologi. Nah, kita akan hadir di lab mikrobiologi yang ada di Universitas Satya Negara Indonesia. Baik, kita lanjutkan langsung melihat alat-alat yang ada di laboratorium. Baik, akan saya perkenalkan di sini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk nantinya bahan media cair maupun padatan. Sebelumnya harus disterilisasi. Jadi nanti ada untuk sterilisasi tersendiri. Yang ini adalah cawan Petri untuk menanam bakteri. Di sini ini bisa nanti juga sebelum digunakan harus sterilisasi. Bagian bawahnya ada yang paling kecil dan ada penutup. Ini nanti ada teknis pembukaannya. Ini harus pembukaannya dengan satu tangan ya nanti, dan ini harus septis. Sini ada bunsen, alat untuk pada saat kita nanti menuangkan media ke cawan Petri maupun dari tabung reaksi, ini juga harus sterilisasi. Jadi ada di sini apinya. Nah, untuk penutupnya dari tabung reaksi sebelum disterilisasi, ini ada penutup yang kita buat dari kapas, dibungkus dengan kertas lalu dikasih isolasi sehingga dia padat seperti tutup. Nah, ini harus kencang sekali ya. Saat sterilisasi nanti di dalam autoclave ini bisa semuanya jadi steril. Baik, selanjutnya ini ada alat sini untuk menimbang bahan-bahan atau menempatkan bahan-bahan di pada saat kita membuat media. Ini ada kaca arloji namanya. Di dalam satu lagi sini ada tabung reaksi yang kecil. Ininya namanya tabung Durham. Tabung Durham ini digunakan kalau nanti kita saat menghitung bakteri dengan metode MPN, Most Probable Number. Nah, ini dimasukkan tabung kecilnya, tabung Durhamnya dalam tabung besar dan bentuknya terbalik sehingga nanti akan terlihat di bagian atasnya kalau kita saat nanti analisa akan menghasilkan warna kuning dan larutannya ini ada gasnya. Ini yang menandakan bahwa itu positif. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya jarum Ose. Kebetulan jarum Ose-nya ada berapa jarum Ose? Sebenarnya ada untuk kita menanam bakteri menggunakan jarum Ose untuk memindahkan dalam tabung Petri. Nah, di sini harus kita masukkan benar-benar aseptis. Jadi jarum Ose ini terbagi ada yang bentuknya lurus maupun bentuknya bulatan. Itu digunakan berdasarkan masing-masing jenis bakteri yang kita gunakan. Mungkin itu untuk yang mikrobiologi yang ada di depan kita. Ini raknya untuk meletakkan dari tabung reaksi kita supaya tidak tumpah cairan atau media lainnya. Baik, kita lanjut ke bagian yang lain. Sini ada mikroskop salah satunya untuk melihat yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Kita di sini ada dua mikroskop, dua-duanya sama walaupun tipenya berbeda. Sini mikroskop dari binokuler. Kita perhatiin di sini ada bagian pertama. Sini ada lensa okuler. Sini ada namanya lensa objektif. Lensa objektif ini ada 4 ukuran. Ada ukuran yang 4 kali pembesarannya, ada 10, ada 40 dan ada 100 kali. Nah, ini tinggal kita kalau mau melihat ukuran seberapa besar yang kita butuhkan untuk melihat bagian dari sel. Ini kebetulan lagi dicoba dengan sel dari tumbuhan. Yang ini dari sel hewan. Ini tetap sama ukuran dari masing-masing lensa okuler. Dan sini ada diafragmanya. Diafragma ini bagian dari yang menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Di sini kita bisa lihat ini adalah untuk pengarah kasar dan bagian di sini ada pengarah halusnya. Sebelum digunakan, kita mau melihat dulu sini ada dari lampu. Lampu ini untuk memantulkan sinar ke objek sehingga objeknya akan mudah dilihat. Nah, ini ada beberapa bagian dari mikroskop yang digunakan. Demikian untuk penggunaan mikroskop dan bagian-bagian mikroskopnya. Ini ada alat bioseptik atau alat laminer. Di sini adalah fungsinya agar menjamin bahwa
keselamatan dari pengguna atau sini tenaga analis agar di sini tidak terkena kontaminasi atau kena bakteri. Ini salah satu untuk mengurangi terjadinya kontaminasi baik dari peneliti atau pengguna alat ini maupun pengguna sendiri di sini supaya tidak terkena dari banyaknya bakteri. Inilah alat yang dinamakan laminer. Ini untuk penanaman bakteri. Baik, sekian dari kegiatan kami hari ini, yaitu pengenalan alat-alat biologi dan mikrobiologi. Kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu hati-hati dalam pengerjaannya karena setiap alat-alat yang kita gunakan itu terbuat dari kaca. Dan sebisa mungkin kita seaseptis dalam pengerjaannya supaya tidak terkontaminasi dengan organismenya. Dari kami, terima kasih.